bernafas tanpa oksigen ya. Tuhan kasih saya gratis bernafas, saya masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu ucapan syukur yang paling terutama ya. Dan terima kasih juga untuk saudara semua yang sudah mendukung saya dalam doa. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan umur panjang untuk saudara semua juga ya. Bersyukur pada Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Besar, besar, besar,
Terima kasih ya untuk bersama lagunya. Benar ya, semoga kita terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebih banyak di dalam segala hal, khususnya di Taman Rahayu GPD yang ada. Maju terus ya dalam pelayanannya. Amin. Yuk kita persiapkan persembahan kita. Yang satu pujian Goyang Sukacita. Walau badai datang menerpa hati ini, tetap percaya Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Walau badai datang menerpa hati ini, tetap percaya Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Ayo goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Ku pasti jadi menang, lewat kita menang. Sekali lagi dari awal. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kau Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kabar baik? Haleluya. Semangat ya ulang tahun gereja yang ke-23. Puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk Bapak Gembala Ibu Rohani yang mempercayakan pagi ini untuk saya bisa membagikan firman Tuhan sesuai dengan acara pada pagi ini. Saya dari tadi duduk di situ, saya nengok ke belakang, saya mau lihat adik saya ternyata nggak hadir. Saudara tahu adik saya mana? Iya, Pak Imam. Ya, Pak Imam, kenal Pak Imam? Beda ya mukanya dengan saya. Itu asli loh Pak, ya kan? Satu kandungan. Iya, ya puji Tuhan, saudara. Saya suka sekali gambar ini. Ya, cocok sekali. Ya, dengan tema kerinduan, ya kan. Saya menangkap saudara. Yesaya 56 ayat 6 sampai 8. Keinginan dan kerinduan dan memang kehendak Tuhan ada di tempat ini. Lagu-lagu dari anak-anak ya, saya melihat semua mengarah kepada apa yang sebentar kita akan lihat. Nah, saudara, saya langsung saja karena waktunya ya. Pagi ini saudara, tema yang akan saya sampaikan adalah gereja yang dihimpunkan untuk menghimpunkan. Amin saudara. Artinya gereja ini Tuhan sudah himpunkan kita. Ya. Dari latar belakang keadaan yang berbeda,
dan kita bekerja sama dengan Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk kita terlibat menghimpunkan orang-orang yang akan datang. Siap saudara? Saudara lihat gambar ini? Tuh. Ya kan? Ini orang di luar kan? Dia bergereja. Inilah orang-orang yang nanti Tuhan akan Amin. tambahkan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita ada di dalam mungkin. Saya ilustrasikan saudara. Ya dah? Saudara lihat? Itu gambar gereja. Lalu saya lihat gambarnya tuh saudara. Habis percis saudara. Itu seia sekata saudara ya. Nah, terambil dalam kitab Yesaya 56 ayat 6 sampai 8 di dalam Perjanjian Lama. Saya akan bacakan saudara, lanjut lagi. Ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Lanjut ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpunkan orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Jadi tema itu ada di dalam ayat yang ke-8 ya. Gereja yang dihimpunkan oleh Tuhan untuk menghimpunkan ya. Nah saudara, lanjut lagi slide-nya. Saudara lihat. Dari Yesaya pasal 56 ayat 6 sampai 8. Ya. Itu ada sebuah gagasan pokok di dalam pikiran ayat 6 sampai 8. Ya, yang nanti kita akan lihat ayat demi ayat, poin demi poin akan menjelaskan bahwa Allah menghimpunkan umatnya, Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita boleh menikmati berkatnya. Mau saudara? Ya, berkatnya apa saja. Ya, tujuannya begitu. Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Ya, untuk kita supaya kita dihimpunkan oleh Tuhan, kita bisa menerima berkat Tuhan. Ya. Lalu saudara, kita saudara diutus oleh Tuhan akan menjadi gereja yang membuka pintu bagi semua orang untuk datang kepadanya. Otomatis saudara, kita yang akan melayani. Amin saudara. Kita yang akan menyambut. Kita sambut orang-orang yang mungkin Tuhan akan kirim ya sebagai iman dan kerinduan kita. Ya, kita ya yang ada di sini. Namun kita harus mengerti ya kan bagaimana supaya kita bisa searah sejalan dengan Tuhan. Nah, saudara kita lihat ya. Lanjut lagi. Nah, saudara, ulang tahun gereja yang ke-23 ya. Itu bukan waktu yang pendek. Ada yang berkata 23 tahun itu pendek. Sedang atau panjang? Panjang. Ya kan? Panjang. Ya, lama saudara. Ya. Nah, saya percaya saudara di dalam rentang waktu itu kalau kita tarik mundur dari sejak perintisan dia berjalan sampai
hari ini tanggal berapa Pak? Pas hari ini kan? Bukan. Minggu pertama. Oke. Ya. Itu 23 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mana coba? Ada angkat tangan yang sejak pertama ada sampai sekarang? Ada coba? Nggak ada. Ya, oke. Ya kan? Tapi saya percaya Saudara, rasa syukur yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu Gembala itu sudah mewakili selama 23 tahun. Bobotnya. Orang kalau mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Anda ucapkan syukur? Karena Anda mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Berapa lama? Masalah apa? Persoalan apa? Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan, kita alami. Amin, Saudara. Adakah kita mengucap syukur untuk yang kita tidak alami? Ya kan? Berbeda. Tapi kalau kita alami, Saudara, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita, kita mengucap syukur, Saudara bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Amin, Saudara. 23 tahun saya percaya pasti ada pasang surut. Ya, ada gejolak, mungkin ada salah silih berpendapat, itu biasa. Ya kan? Mungkin ada namanya pergumulan. Mungkin banyak air mata, Pak. Ya. Kesusahan. Tapi jangan lupa Saudara, 23 tahun juga menggambarkan sukacita. Amin, Saudara. Ada masa-masa pertolongan Tuhan, ada masa-masa kita melihat Tuhan menolong, Tuhan mencukupi, Tuhan mengcover segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Karena pelayanan itu adalah milik Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Saya mau katakan Saudara, walaupun ini katanya agak sadis, ada atau tidak ada tanpa kita, ini tetap berjalan. Amin, Saudara. Perhatikan itu. Ada atau tidak ada kita, ini tetap berjalan. Karena Tuhan yang punya pelayanan. Kalau kita tidak siap, Tuhan akan datangkan orang yang siap. Kalau kita tidak punya hati, Tuhan akan datangkan orang yang punya hati. Amin, Saudara. Itu. Ini punya Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata, aku hebat, aku luar biasa. Nggak ada. Amin, Saudara. Itu. Kebenarannya seperti itu. Ya. Nah, selama 23 tahun Saudara, ini boleh ada dan sampai hari ini. Saudara lihat, itu karena Tuhan Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Karena kita, hebatnya kita, bukan. Boleh ada bertahan. Sekalipun kelihatan tidak ada, tapi dia ada. Seolah-olah tidak terlihat Tuhan bekerja di belakang layar, berada di bawah pondasi, tapi tetap Tuhan bekerja dan berkarya. Amin, Saudara. Karena kerinduan Tuhan adalah bagaimana supaya ini banyak orang berhimpun. Hatinya Tuhan kita selaraskan dengan hatinya Tuhan. Amin, Saudara. Kita nggak bisa melangkah dengan ego kita. Nah, ini bagaimana kita juga harus menintrospeksi diri. Pertanyaannya, apakah hari ini kita melayani, kita berkumpul, kita datang kepada Tuhan? Apakah hati kita seirama dengan hati Tuhan? Apakah misi dan tujuan kehendak kita datang kepada Tuhan? Kita melayani, kita ada, itu sesuai dengan misinya Tuhan? Itu pertanyaannya. Atau kita sendiri saja, kita ada di dalam sebuah rumah tangga, kita berbeda sendiri, orang tua kemana, ibu kemana, kakak adik kemana, kita maunya sendiri. Atau seperti itu. Tapi seharusnya kita menyatu, amin, Saudara. Menyatu dengan kehendak hati dan misinya Tuhan. Amin, Saudara. Itu yang harus ada. Ya, itu introspeksi kita. Maka Yesaya 56 ayat 6 sampai 8 adalah kerinduan Tuhan bahwa
Rumah Tuhan itu adalah kehendak Tuhan untuk semua orang. Amin, saudara. Saudara tahu arti kata semua orang? Mungkin saudara empat sama orang itu. Amin. Saudara nggak suka. Tapi Tuhan juga mengasihi dia. Kalau kita berkata kita empat, lalu kita kalau Tuhan mau buka melihat diri kita, Tuhan juga sebetulnya kalau bilang, "Gua juga empat sama lo," gitu, saudara. Betul? Kita ada karena anugerah, saudara. Kebaikan Tuhan. Bukan perbuatan baik, bukan hebatnya kita. Saudara tahu apa kasih karunia dan anugerah? Saya gambarkan begini. Yang memberi, perhatikan, yang memberi enggak ada kewajiban dia beri. Yang menerima kita enggak ada hak untuk kita terima. Yang memberi enggak berkewajiban. Yang menerima enggak ada hak, kategori apapun tidak ada hak. Tetapi Tuhan memberi kepada kita. Amin, saudara. Itu. Jadi orang-orang akan Tuhan datangkan. Ya, mari kita buka hati. Amin, saudara. Buka hati kita. Ya kan? Kita nggak bisa memilih. Ya kan? Sesuai selera kita nggak bisa. Karena kalau ukuran itu kita pakai, kita juga nggak layak bagi Tuhan. Ya, oke, ya. Kita lanjut lagi. Ya. Yesaya pasal 56 itu sebetulnya adalah pasal-pasal awal kalau saya lihat di Alkitab sampai ayat yang pasal yang ke-66. Itu adalah masa pembuangan yang sulit. Latar belakang kitab Yesaya ini. Bangsa Israel karena tidak taat dibuang oleh Tuhan. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan menubuatkan masa depan umat Israel setelah masa pembuangan. Ya kan? Nah, masa-masa seperti itu, saudara, adalah masa yang sulit bagi mereka. Lalu, saudara, di dalam ayat 6, 7, dan 8, selama ini bangsa Israel berpikir bahwa hak untuk datang kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan itu hanya bagi mereka. Mereka menjadi eksklusif. Ya kan? Tetapi sesungguhnya Tuhan melalui Nabi Yesaya mau memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan juga membuka pintu bagi bangsa-bangsa asing untuk datang dan bergabung dengan mereka. Amin, saudara. Itu kerinduan Tuhan. Ya, kerinduan Tuhan seperti itu. Nah, orang-orang umat Tuhan itu harus bisa menerima. Tidak bisa Anda bilang bangsa asing itu nggak berlayak. Hatinya Tuhan maunya untuk semua bangsa. Dan melalui Nabi Yesaya, paradigma umat Tuhan mau diubah. Bahwa hak untuk menikmati kebaikan Tuhan itu berlaku untuk siapa saja. Yang datang dengan hati mengasihi Tuhan. Yang datang untuk melayani, mengasihi, untuk hidup di dalam ketaatan, kesetiaan. Dan berkat itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang datang seperti itu. Lalu saudara, kalau kita lihat di ayat 7c, saudara, saya bacakan ya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu menjelaskan bahwa rencana keselamatan Allah itu untuk seluruh bangsa di bumi. Enggak untuk umat Tuhan saja sebagai umat pilihan, tapi berlaku untuk bangsa-bangsa yang lain. Lalu ayat yang 8b, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Ya, perhatikan. Allah terus akan menghimpunkan, mendatangkan orang. Nah, kita adalah partnernya Tuhan, pelayanannya Tuhan yang bekerja sama
untuk kita bersama dengan Tuhan, ya kan? Ada di dalam hati Tuhan untuk melayani. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara siap? Ya, siapkan diri kita supaya kita ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya kan? Pada waktu Tuhan tiba saatnya kita ada bersama Tuhan. Apa sih yang sudah lu kerjakan? Sebagai rasa ucapan syukur kamu atas kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apa sih yang sudah Anda kerjakan? Ya. Nah, saudara, nanti kita akan lihat bagaimana Yesaya 56 ayat 7c penggenapannya di Markus 11 ayat 17. Nanti kita akan lihat. Ya. Lalu Efesus 2 14 sampai 18 itu Paulus menuliskan bahwa salib Kristus itu mempersatukan. Ya. Jadi salib Kristus, pengorbanan Kristus, kalau kita baca itu ayat, saudara. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Dia mempersatukan. Yang berbeda disatukan. Itu hatinya Tuhan. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana sebuah gereja akan dipakai oleh Tuhan di dalam menghimpunkan dan untuk membuka pintu bagi banyak orang menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Ya, maka melalui Yesaya 56 ayat 6 sampai 8 saya mencatat ada 3 karakteristik gereja yang dipakai Tuhan untuk Tuhan menghimpunkan banyak orang sesuai kehendak Tuhan. Ya, kita lihat. Yang pertama, ya, terpotong ya, maaf saudara. Nah, yang pertama, saudara, gereja yang harus mengutamakan pelayanan kepada Tuhan. Ya. Kalau punya saya sini jelas itu kayaknya terpotong, nggak apa-apa, biarkan saja ya. Jadi poin pertama, gereja yang mengutamakan pelayanan kepada Tuhan, ya, akan dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, kata melayani di dalam ayat 6a dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Kata melayani, saudara, di situ adalah melakukan suatu pelayanan, tetapi saya lebih condong kepada arti yang seperti ini. Itu berhubungan dengan pengabdian total dan penyerahan hidup. Amin, saudara. Kata melayani. Jadi orang-orang asing yang datang, yang saya gambarkan mungkin gambar ini. Tuhan datangkan mereka untuk bergabung, untuk mereka terlibat untuk melayani Tuhan. Ya. Lalu mereka dengan satu tekad di dalam hatinya menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan dan di dalam pengabdian. Saudara bisa membedakan kata pengabdian? Kalau orang sudah mengabdi, saudara, Anda injak-injak, Anda nggak kasih makan, Anda sesak, Anda cemooh setiap hari, setiap detik, dia selalu tidak akan meninggalkan saudara. Amin, saudara. Karena dia mengabdi. Itu bedanya. Jadi bangsa-bangsa asing itu datang untuk mengabdi kepada Tuhan. Untuk melayani, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa dia serahkan. Orang-orang seperti gini, saudara, adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara.
Seorang anak kalau dia mengasihi Tuhan, nggak usah disuruh. Dia akan bekerja, dia akan melakukan tugas dengan senang dan sukacita. Amin, saudara. Tanpa disuruh. Orang-orang seperti begini. Nah, pengabdian seperti para imam-imam waktu itu melayani di Bait Allah, dia seperti itu. Ya, jadi melayani itu berhubungan dengan pengabdian total dan penyerahan diri. Kita lanjut lagi, kita lihat. Nah, untuk melayani Tuhan, saudara, itu harus lahir dari kasih kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang, orang kalau sudah mengasihi nggak usah disuruh, ya Pak ya. Kalau dia cinta dan mengasihi, nggak usah disuruh. Bahkan dia akan tanya, Pak, apa lagi yang belum kita lakukan? Mari kita lakukan. Amin, saudara. Apalagi yang kurang, Tuhan? Pak, mari. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada napas, ada tenaga, masih muda, saudara, ya kan? Kita lakukan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu tidak selalu ada. Kadang-kadang orang sudah tidak berdaya, baru mau, terlambat, saudara. Betul? Terlambat. Kapan? Saat kita mengerti. Lakukan. Mengenai keterbatasan kita, ya kita mampunya kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya kan? Kesempurnaan itu milik Tuhan. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Amin, saudara. Ya. 56 ayat 6b. Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi orang-orang asik itu seperti itu. Kasih yang lahir dari pengabdian diri. Nah ini saudara. Dalam sekali itu saudara. Untuk mengasihi itu kasih yang keluar dari pengabdian diri. Itu kasih yang seperti itu saudara. Itu dalam dan luar biasa. Yang tadi saya bilang kita injak-injak, kita apa, dia nggak akan tinggalkan kita. Lanjut lagi. Lalu untuk melayani Tuhan sebuah gereja, pelayanan itu lahir dari kesetiaan dan ketaatan. Ya, kesetiaan dan ketaatan. Ayat 56 ayat 6c. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ya, saudara lihat, itu menceritakan tentang apa namanya setia dan taat. Ya, setia dan taat. Ya. Untuk kita bisa setia dan taat, saudara, maka kita juga harus bertumbuh iman kita, kedewasaan kita. Amin, saudara. Ini usia 23 tahun. Bapak Ibu mengenal Tuhan sudah berapa tahun? Jangan sampai usia itu terus bertambah tua, kitanya nggak tua-tua. Paham, saudara? Usia terus bertambah. 23, 24, 25, 26, tapi rohani kita tetap kanak-kanak. Itu paradigma atau itu kontradiksi, paradoks. Jadi harusnya, saudara, seberapa kita sudah melayani Tuhan, seyogyanya usia bertambah, rohani kita juga bertumbuh. Amin, saudara. Itu idealnya. Ya. Kita masuk kepada poin yang kedua. Saudara, maaf ya, saya banyak minum. Nggak apa-apa ya. Saya dulu
pernah kena namanya hipertiroid, amandel down. Jadi kalau udah sembuh gini, banyak ngomong itu haus, kering, ya, gampang kena radang kalau nggak jaga. Nah, sudah lihat poin yang kedua, saudara, di dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 8. Gereja yang menjadi rumah doa bagi semua orang. Jadi gereja itu harus berfungsi menjadi rumah doa bagi semua orang. Amin, saudara. Terbuka karena keinginan Tuhan seperti itu. Ya. Ayat 7c, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kata rumah doa, saudara, artinya menjadi tempat setiap orang dapat bertemu dengan Allah dan menikmati hadiratnya. Amin, saudara. Menikmati sekinahnya Allah. Karena di dalam bergereja seperti ini, saudara, Allah hadir, sekinah Allah ada. Penyertaan Tuhan ada. Maka rumah doa itu memberikan kita pengertian setiap orang boleh datang dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu seperti itu. Nah, saudara, coba kita baca sekarang Markus pasal 11 ayat 17. Ada yang bisa bacakan buat saya? Nah, anaknya Bapak Pendeta. Siapa sih? Ya, silakan. Markus 11 ayat 17. Markus 11 ayatnya yang ke-17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ya, makasih. Saudara lihat, Yesaya 56 ayat 7c, pada waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Yesaya 56 ayat 7c itu di perjanjian lama. Ya. Markus 11 ayat 17 itu di perjanjian baru. Pada waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, dia mengutip Yesaya 56 ayat 7c, bahwa rumahku harus, maksudnya rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi penggenapannya di situ, saudara. Ya, sinkron kan? Sama, enggak bertentangan. Ya. Jadi saudara, kerinduan Tuhan sebetulnya sejak di dalam perjanjian lama. Ya. Tuhan mau supaya rumahnya Tuhan itu tidak eksklusif, tetapi dia mau supaya rumahnya itu menjadi tempat doa bagi semua orang. Orang datang bertemu dengan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Itu penggenapannya di situ, poin yang kedua. Nah, kita lihat bagaimana tentang rumah doa. Lanjut lagi. Gereja yang berdoa adalah gereja yang dipimpin oleh Allah. Ayat 7c katakan tentang rumah doa. Itu kalau rumah itu ada doa, doa itu menunjukkan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, ngapain lu berdoa? Karena saya mau bergantung kepada Tuhan. Ya kan? Saya enggak bisa kalau enggak bergantung kepada Tuhan, maka saya naikkan doa-doa saya. Kan begitu. Jadi pada waktu gereja boleh bertumbuh, jemaat boleh Tuhan datangkan, itu karena Tuhan yang menjawab doa kita. Amin, saudara. Kita di situ, peranan kita. Lalu kita lihat lagi di dalam ayat yang 7b. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Di dalam sebuah rumah yang penuh dengan doa, berisi banyak persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, kata berkenan di situ itu bukan
apa nilai yang kita persembahkan, barangnya seperti apa. Tetapi kata berkenan Tuhan setuju dengan persembahan itu adalah kalau persembahan itu lahir dari hati yang tulus, ikhlas dan mengasihi. Persembahan itu lahir dari kasih yang timbul di dalam pengabdian diri, di dalam penyerahan hidup total kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu begitu. Ya. Kita lanjut lagi. Gereja itu harus menjadi tempat sukacita dalam hadirat Allah. Di dalam sebuah gereja harus ada namanya sukacita. Ayat 7a. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya. Kata kesukaan, saudara, gereja itu menghadirkan sukacita Allah, artinya Allah yang memberi sukacita. Jadi gereja itu ada sukacita. Kenapa? Karena banyak orang datang, saudara. Bapak ibu saudara datang, lelah, capek, susah, beban masalah. Karena hidup di dunia ini, saudara, penuh dengan masalah dan persoalan. Tidak ada yang gak ada masalah. Siapapun dia. Saudara lihat dia hebat sehat, dia pasti ada masalah. Karena demikian. Kenapa saudara orang lahir harus dibikin nangis? Nggak nangis pun ditabok bayinya supaya nangis. Nangis itu apa, saudara? Sedih kan? Tapi pada waktu dia pulang nggak nangis, yang ditinggal yang nangis. Pada waktu pulang dia senyum. Saya banyak melihat orang-orang di dalam Tuhan. Baru-baru ini teman saya, rekan saya, saudara, kami sangat kehilangan. Tiba-tiba, saudara, masih sehat, pagi, malam masih kerja, pagi dibawa ke rumah sakit serangan jantung. Ya kan? Besok sudah lewat. Cepat. Waktu itu kita nggak pernah tahu. Amin, saudara? Nggak pernah tahu. Ya. Kesempatan tidak selalu ada. Jadi saudara, maka gereja itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih sukacita. Amin, saudara? Itu bisa ada karena kita datang untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan pengabdian total dan penyerahan hidup. Amin, saudara. Itu nilainya di situ. Ya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, di dalam ayat 8b, gereja yang ikut menghimpunkan jiwa. Ya. Ayat 8b, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Jadi Tuhan yang akan berkarya. Amin, saudara. Yang sudah ada, maka Tuhan akan menghimpunkan lagi. Nah saudara, itu kata menghimpunkan, bagaimana dia menyatukan, membawa pulang yang tercerai-berai di dalam konteks ayat itu. Jadi subjeknya adalah Allah sendiri yang menghimpunkan umatnya dengan melibatkan para pelayannya. Bapak Ibu siap menerima apa yang Tuhan akan datangkan? Betul. Ya, dia harus berjalan pelayanan itu. Kita miliki hati. Ya, sekali lagi, jangan sampai usia bertambah, kita nggak bertambah kerohaniannya. Jadi Allah sendiri yang menghimpunkan, ya, yang mendatangkan. Kita punya hati untuk bersama-sama. Kita lihat lagi, Allah yang bekerja menambahkan jiwa. Kata menghimpunkan memberi arti, yang berkarya memberi pertumbuhan itu adalah Allah. Ya, jadi Allah yang memberikan pertumbuhan
Itu sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 6 ya. Coba baca sekali lagi. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Iya. Yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Makanya Allah sendiri yang menghimpunkan, subjeknya Allah. Ya kan, kita, ya kan? Tuhan hanya bilang begini. Kamu lihat, kalau orang katakan belum waktunya menuai, musim panen belum ada. Tapi Tuhan melihat berbeda. Tuhan melihat itu ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Amin, saudara. Apa yang kita lihat berbeda dengan cara Tuhan melihat. Maka setiap hari, setiap saat ladang itu selalu menguning, siap untuk dituai. Ya, tetapi yang akan menumbuhkan adalah Tuhan. Lanjut lagi. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara perhatikan. Jadi Tuhan selalu mencari. Yang terhilang, dia cari. Ya kan? Dia mau dapatkan, saudara. Kenapa? Karena dasar Tuhan itu kasih. Amin, saudara. Tuhan, yang penting kalau anaknya sudah mengerti, minta maaf, salah, Tuhan ampuni. Saudara lihat perumpamaan anak yang hilang. Ya. Anaknya bilang, aku telah berdosa bersalah kepadamu Bapak. Bapaknya nggak ngurus yang itu. Bapaknya peluk, kasih pesta, ganti jubah. Karena dia tahu kodrat manusia adalah lemah, tidak berdaya. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia selalu mencari. Makanya kita nggak bisa pakai ukuran bahwa kita hebat, enggak. Sama. Amin, saudara. Kita juga ada kekurangan. Bukan hebat kita. Petani dapat mengolah tanah dan menanam benih. Ya, ya. Tetapi pertumbuhan adalah karyanya Allah. Amin, saudara. Ya, petani dia mengolah tanah, menanam. Tapi pertumbuhan adalah karyanya Allah. Lanjut. Ini saudara. Saya dapat gambar ini di dalam undangan itu, saya masukin di sini. Maka saudara, kalau Allah menghimpunkan, maka GPDI karena Taman Rahayu, amin saudara, di dalam usia yang 23 tahun, ya, itu dia harus menjadi alat di dalam misinya Allah. Amin saudara. Gereja akan misioner. Ya. Tapi kita adalah pelayan-pelayannya. Jangan lupa di situ. Bapak Ibu kalau baca Matius 28, 19, 20, itu hatinya Allah. Itu perintah Tuhan. Ya, pada waktu sebelum dia pada waktu Petrus dipulihkan, kalau salah itu di Galilea sudah. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka begini. Ya, itu amanat agung. Jangan lupa saudara. Itu tugas kita ada. Tapi sekali lagi Tuhan, subjeknya adalah Tuhan yang menghimpunkan. Amin saudara. Dia berkarya. Ya. Lanjut. Nah, kita sampai kepada akhir saudara lihat. Yesaya 56 ayat 6 sampai 8 adalah sebuah bagaimana gereja akan dipakai Tuhan. Maka satu, maka gereja itu kalau kita melayani dengan kasih yang lahir dari pengabdian, penyerahan hidup total kepada Tuhan. Siapapun dia, orang asing, bukan orang asing, ya kan? Lalu kedua, gereja itu harus menjadi rumah doa bagi semua orang, siapapun dia, tidak dibedakan,
yang menghadirkan kasih dan sukacita bagi semua orang. Karena saudara, hidup itu berbeban berat. Ya, Tuhan akan memberikan sukacita. Lalu gereja itu akan mengambil bagian bagaimana juga harus bekerja sama Tuhan. Seirama selangkah dengan hati dan misi Tuhan. Untuk kita terlibat menghimpunkan jiwa-jiwa. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, apa sih yang sudah kamu kerjakan? Seenggak-enggaknya, hambaku, 5 talenta, Anda hasil 5 talenta. 2 talenta, 2 talenta. Kira-kira seperti itu. Ya, sebagai terakhir, saudara lihat, saya merangkum dengan kata yang begini. Gereja yang dihimpunkan oleh kasih karunia akan dipakai Tuhan untuk menghimpunkan lebih banyak jiwa kepada Kristus. Amin, saudara. Karena di atas semuanya, saudara, Kristus harus dipermuliakan, bukan siapa-siapa. Ya, coba kita baca sama-sama. Ya, hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Gereja yang dihimpunkan oleh kasih karunia akan dipakai Tuhan untuk menghimpunkan lebih banyak jiwa kepada Kristus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah suci kepadamu, Tuhan. Di hadapan Engkau kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman. Hatimu selalu ingin supaya semua orang bisa datang kepadamu. Dan kami yang ada di sini Tuhan, kami melayani dengan mengabdikan diri kami, menyerahkan hidup kami dengan total kepada Tuhan, mengasihi di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu. Seiring berjalannya waktu bertambah, biarlah rohani kami juga bertambah Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan bahwa ukuran yang kami pakai bukan kami, tetapi di dalam kacamata dan penglihatan Tuhan. Karena kami adalah tidak berlayak juga Tuhan. Beri hati kami untuk kami melayani, untuk kami mengasihi Tuhan, untuk kami membuka diri kami. Sekeliling kami boleh melihat Tuhan. Engkau akan mendatangkan, menghimpunkan lebih banyak lagi jiwa. Siapkan diri kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang baik. Terima kasih. Berkati pelayanan-Mu di tempat ini. Dari hamba-Mu Bapak Ibu Gembala, dengan semua jemaat yang melayani, yang membantu Tuhan. Biarlah GPDI Kana Taman Rahayu akan ada sukacita di tempat ini. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Orang datang karena berbeban berat. Mereka pulang memuliakan Tuhan, merasakan sukacita, kelepasan, keindahan di dalam karya Tuhan. Tuhan, pakai kami. Kami mau melayani Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai umat-Mu di tempat ini. Dengan kemampuan dan
talenta yang kami bisa. Karena kesempatan untuk kami melayani Tuhan ada batasnya Tuhan. Ada waktu kami akan melayani Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Tuhan baik, teramat Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan.
yang lalu saya mungkin awal-awal bergereja di GBDI ya. Ingat sekali itu sama 3 oma. Oma Mariati, Oma Tu dan Oma Lili. Puji Tuhan sampai saat ini saya boleh berada dan saya bisa di depan sini ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kasih Allah berkesudahan baru-baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kemari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Cikiong yang sudah melayani support jemaat sampai saat ini masih bantu pelayanan pekerjaan Tuhan dari guru-guru sekolah minggu sampai juga majelis yang ada. Doa yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami tidak ketinggalan, kami keluarga ingin mempersembahkan lagu. Ini menjadi komitmen kami selama kami masih bernapas. Kami mau tetap melayani Tuhan sampai kapanpun. Bersama keluarga kami akan melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kami. Dalam satu kasih dengan sehati berjanji setia sampai akhir bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Puji Tuhan.
sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Kami sudah dengar perkataan dari Ibu Yeti yang ada. Dia boleh ada sampai saat ini, masih bisa menikmati kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan. Itu merupakan hadiah tersendiri baginya, karena Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Kami mau berdoa Tuhan, memohon anugerah dan kebaikan kasih Tuhan. Urapi tangan-tangan kami, biar kiranya Tuhan yang mendahului, menumpang tangan kasih Tuhan bagi Ibu Yeti yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat, sukacita dan kekuatan daripada Tuhan, panjang umur, anugerah Tuhan terbesar nyatalah dalam kehidupan Ibu Yeti yang ada Tuhan. Engkau tahu apa yang dia alami, Engkau tahu apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Beban yang Tuhan masih percayakan dia boleh pegang. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih Tuhan, kasih cinta Tuhan yang besar nyatalah bagi Ibu Yeti yang ada Tuhan. Engkau mengenal dia, Engkau mengetahui pribadinya Tuhan. Mari Tuhan, belas kasih-Mu nyata Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Segala doa, kerinduan, keinginannya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, terjawab dengan pertolongan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan sebagai pengurus persekutuan wanita Kana, Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Karena kami yakin percaya Tuhan bertambah umur, bertambah lagi akan Tuhan percayakan, tambahkan kepada Ibu Yeti yang ada, mulai dari berkat-berkat rohani mengikuti segala berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing sambil mau berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, jika persekutuan dengan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, memampukan dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, percayalah Tuhan yang akan menyertai dan menolong kehidupan kita. Pulanglah, bawalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis